Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Wahyu Aryan TN_ yang berjudul Perempuan Misterius di Seberang Jalan. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jalan alternatif Semarang Temanggung. Perempuan misterius di seberang jalan. Sebuah cerita dari Wahyu Aryan TN_ based on true story. Bagi para traveler atau warga di sekitar Semarang, pasti tidak asing dengan keberadaan jalan alternatif Semarang Temanggung. Jalanan ini melintasi belantara yang berada di Desa Sumowono. Berada di dataran tinggi dan didominasi hutan, jalanan Sumowono ini kerap kali disambangi kabut. Ditambah minimnya penerangan di sana, sehingga membuat kesan tersendiri bagi orang yang melewatinya di malam hari. Cerita ini berawal saat saya bersama 6 kawan saya, Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, Yola, dan Yusri melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas dari pendakian ke Gunung Sikendil, Temanggung. Saat tiba di pusat kota Temanggung, kami singgah sejenak ke rumah kawan kami yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 5 sore, kami tiba di sana. Setibanya kami disambut Vega dan berbagai makanan yang tersaji di kediamannya. Tanpa berpikir lama, kami nikmati sajian yang ada. Terlihat semua kawanku sangat lahap, mungkin dampak karena baru turun gunung. Selesai sholat maghrib, kami pamit pulang untuk melanjutkan perjalanan. Tapi langkah kami tertahan dengan ajakan Vega yang mengajak makan di kafe dekat rumahnya. Karena tidak baik jika menolak rezeki, akhirnya kami mengiyakan ajakannya. Saat makan, sangat terlihat wajah kami yang sangat lelah, terutama Yunita. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 7.45. Tandanya kami harus melanjutkan perjalanan pulang. Estimasi 2 jam kami akan tiba di Semarang. Itu kalau lancar. Jam 8 malam kami mulai perjalanan. Tandanya kami akan melewati dingin dan gelapnya jalan Sumowono. Di perjalanan pulang, saya dan Yola berboncengan dan berada di paling depan. Diikuti Ahmad dan Fitri, Yunita dan Rahayu, dan Yusril paling belakang. Singkat cerita, kami tiba di sebuah jalan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang. Di sini awal mula keanehan datang. Yunita yang sudah sejak di rumah Vega terlihat yang paling lelah. Tiba-tiba ia bertingkah aneh. "Yang di belakangku masih kamu kan, Wi?" tanya Yunita ke Rahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Yunita hanya menjawab masih dengan perasaan mulai ketakutan. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu Yunita berada di depan mengendarai motornya. Yunita yang sudah bertingkah aneh hanya melamun di sepanjang perjalanan. Sampai-sampai mempengaruhi caranya berkendara. Rahayu yang berada di belakangnya semakin berpikir yang tidak-tidak. "Yun, kamu kenapa?" tanya Rahayu. "Tadi di tengah jalan aku lihat perempuan pakai putih-putih dan rambutnya panjang," jawab Yunita. Sontak ketakutan Rahayu semakin besar.
Rahayu tak berhenti berdoa memohon keselamatan. Oh ya, untuk kalian pahami ya, Rahayu belum memiliki keahlian penuh dalam mengendarai motor. Sehingga sampai saat itu Yunita lah yang tetap di depan. Selain itu, keadaan jalan yang sangat gelap mengharuskan motor kudu tetap berjalan. Oke, next. Yusril yang berada di paling belakang mulai merasakan gelagat Yunita yang tidak seperti biasanya. Seringkali Yusril berkendara tepat di sebelah Yunita, hanya untuk mengajaknya ngobrol demi mendinginkan suasana, tapi usahanya nihil. Agak jauh setelah melewati tugu perbatasan, keadaan tak berangsur membaik. Yunita semakin tak beraturan membawa motor, hingga akhirnya Rahayu melihat tubuh Yunita seperti ada yang menarik ke belakang. Aku gak kuat, aku pengen pingsan, ucap Yunita setelah badannya tertarik. Mendengar ucapannya, Rahayu sontak meminta Yunita berhenti di pinggir jalan untuk bertukar posisi. Walaupun di posisi itu Rahayu tak yakin dengan dirinya sendiri. Melihat Yunita dan Rahayu menepi, Yusril ikut menepi. Kenapa Yu? Tanya Yusril ke Rahayu. Biar ku gantiin aja nyetir motornya, jawab Rahayu. Yusril yang sudah paham hanya membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali jalan. Sebelum berjalan, Rahayu mengingatkan Yunita dan Yusril agar membaca ayat kursi dan istighfar di sepanjang perjalanan. Di jalanan, Yunita yang berpegangan ke Rahayu hanya diam dan melamun. Rahayu dan Yusril terus berusaha mengajak Yunita mengobrol, walaupun hanya dijawab sederhana dengan wajah lemas, tapi Yunita tetap sadar di sepanjang perjalanan. Setibanya saya di persimpangan Pasar Sumowono, saya dan Yola yang berada di depan cek semua rombongan dan terlihat semua ada di belakang. Setibanya di daerah Bandungan, jalanan sudah agak ramai. Tanpa sadar, rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita dan Yusril sudah tidak terlihat lagi di belakang. Di situ saya mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan raya. Saya dan Yola berhenti untuk menunggu mereka. Tak lama Ahmad dan Fitri datang. Sudah 10 menit Yunita, Rahayu dan Yusril belum juga sampai. Hingga akhirnya mereka sampai, tapi mereka terus jalan tanpa menghampiri kami. Menyadari keberadaan saya, Yusril hanya mengatakan, "Nanti berhenti di Indomaret depan," dengan wajah panik. Saya dan Ahmad hanya bertanya-tanya karena kami belum tahu apa yang sedang terjadi. Saat di Indomaret, terkejutnya saya melihat Yunita menangis di atas motor. Saat saya tanya kenapa dia hanya menangis, dan Yunita mengatakan, "Aku takut." Tak lama setelah mengatakannya, tiba-tiba Yunita jatuh pingsan. Sontak mengundang perhatian warga yang ada di sekitar Indomaret. Yunita kami bawa duduk tepat di depan Indomaret dengan bantuan warga. "Mbaknya kenapa, Mas?" tanya salah satu warga di sana. Saya yang tidak tahu masalahnya hanya menjawab, "Kelelahan mungkin, Pak, kami baru turun muncak." Lalu kami diberi 1 gelas air hangat untuk membantu menyadarkan Yunita. Saya mengeluarkan minyak angin yang saya bawa.
Saya berikan ke Rahayu untuk menyadarkan Yunita. Saat itu posisi Yunita duduk dengan dibantu Rahayu, Fitri, dan Yola. 10 menit pingsan, akhirnya Yunita sadar dan kembali menangis, dan dia terus berucap, "Aku takut, aku diikutin sampai sini." Di sini saya baru menyadari jika yang menyebabkan Yunita seperti ini adalah hal-hal gaib. Di situ Yunita mulai cerita apa yang sedang menimpanya. Dia mengatakan jika sejak di jalanan Sumowono hingga setibanya di sini, dia merasa ada yang sedang mengikuti dan menempel di badannya. Lehernya berat dan batinnya sangat merasakan keberadaannya. Setelah Rahayu dan Yusril menjelaskan, ternyata kami sudah terpisah menjadi 2 sejak di daerah Tugu perbatasan. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril membantah, karena saat saya tiba di pasar Sumowono, saya dan Yola melihat mereka semua. Yusril dan Rahayu kembali membantah dan mengatakan jika rombongan kami sudah terpisah sejak di area Tugu perbatasan. Sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari saya setelah agak jauh melewati Tugu perbatasan. Saya yang mendengar itu hanya bertanya-tanya, apa dan siapa yang saya dan Yola lihat di persimpangan pasar Sumowono. Sudah, yang penting kita sudah kumpul lagi, ucap Rahayu. Saat semuanya sudah normal, kami melanjutkan perjalanan. Formasi berubah. Yunita dengan Ahmad, Rahayu dengan Fitri, dan yang lainnya tetap. Kami bersyukur Yunita sudah kembali normal. Rahayu dan Fitri berjalan paling depan, diikuti Ahmad dan Yunita, Yusril dan saya dengan Yola di belakang. Di sepanjang jalan kami memperhatikan Yunita. Ternyata benar, baru kami jalan 10 menit Yunita kumat lagi. Dengan jelas saya melihat tiba-tiba tubuh Yunita tertarik ke belakang sebelum akhirnya dia pingsan di atas motor. Ahmad yang mengetahui segera menarik tangan Yunita, dan Yusril juga menyadari langsung sigap menahan tubuh Yunita dari belakang. 100 meter lagi ada masjid, kita berhenti di sana sekalian sholat isya, ajakku. Sesampainya di masjid, Yunita masih pingsan. Saya, Ahmad dan Yusril menurunkannya dari motor dan berusaha menyadarkannya. Tak lama Yunita sadar dan kembali menangis. Mbaknya masih ngikut, Mas. Badanku berat dan batinku merasakan. Kami semua bingung karena tak seorang pun dari kami paham masalah seperti ini. Kami hanya mengandalkan doa-doa yang kami bisa untuk menetralisir keadaan dan berharap agar keadaan lekas membaik. Usaha kami berhasil. Setelah keadaan membaik, kami semua sholat isya berjamaah. Kami sholat di luar masjid karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 dan pintu masjid sudah terkunci. Saat itu saya yang menjadi imam sholat. Saat hendak mulai sholat, saya terkejut. Karena dari ekor mata saya sebelah kanan, saya melihat ada perempuan berambut panjang berpakaian putih berdiri di sebelah kanan kami. Kira-kira 5 meter dari tempat kami sholat. Saya yang kurang yakin akhirnya sedikit menoleh ke arah kanan. Ternyata benar. Mata saya tidak salah. Dia berdiri di sana dan dia hanya memperhatikan kami.
Jika saya deskripsikan, perempuan itu berambut panjang dan acak-acakan, mengenakan pakaian putih panjang sedikit lusuh, dan wajahnya tertutup rambutnya yang panjang. Apa ini? Lindungi kami semua ya Allah. Doaku dalam hati. Tanpa memikirkan begitu lama saya mulai sholat isya, walaupun dalam hati saya sangat ketakutan. Selama sholat saya pejamkan mata agar saya tidak melihat perempuan itu. Selesai sholat, saat saya salam, dia sudah menghilang dari sana. Saya lihat Yunita sudah jauh membaik setelah sholat. Dan kami harus segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat bersiap-siap, Yunita memberitahu jika perempuan yang mengikutinya tadi memperhatikan kita saat sholat. Saat saya tanya dan memastikan apakah sosoknya sama dengan apa yang saya lihat, ternyata memang sama. Tapi syukurlah, sekarang keadaan sudah berangsur membaik. Saat perjalanan pulang tidak ada lagi kejadian aneh. Saat di lampu merah, sesekali kami bercanda agar mencairkan suasana. Mungkin kami memang diharuskan lekas keluar dari daerah sana. Karena setibanya kami di kota Semarang, semuanya sudah normal dan Yunita sudah pulih kembali. Selama di perjalanan, saya tidak menceritakan tentang apa yang saya lihat. Karena saya khawatir teman-teman kami akan sangat ketakutan. Kurang lebih jam 11.30 kami tiba di Semarang. Kami sepakat mengantarkan Yunita ke kontrakannya bersama-sama. Setibanya di kontrakan, wajah Yunita masih seperti orang linglung. Hanya saja ia sadar dan menjawab ketika diajak bicara. Tak lama saya titipkan Yunita ke teman kontrakannya dan sedikit menceritakan peristiwa yang menimpanya, dengan tujuan agar tidak terkejut jika nanti ternyata Yunita kambuh lagi selama di kontrakan. Hari berganti, saya sudah melihat Yunita di kampus lagi. Kami kembali kumpul lagi dan banyak menceritakan kejadian-kejadian menarik selama perjalanan kami. Di sini saya baru mengetahui jika Yunita memang sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril juga melihat perempuan itu saat di jalanan Sumowono. Tapi ia memilih diam dan baru menceritakan sekarang. Kami bersyukur sudah kembali dengan selamat dan tanpa kurang apapun. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Dari salah satu sobat horor ada yang tahu nggak jalur Sumowono Bandungan? Kalau kalian tahu, fix kalian anak Semarang. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!